hidrolisis garam. Minggu lalu kalian sudah mempelajari apa itu pengertian hidrolisis garam, jenis-jenis garam, lalu bagaimana sifat larutan garam. Lalu sudah praktikum juga ya bagaimana penentuan sifat larutan garam. Hari ini kita lanjutkan pembahasan ke perhitungan ya. Nah, seperti yang lihat di papan tulis yaitu pH larutan garam. Yang pertama, kita akan membahas pH dari larutan yang berasal dari asam lemah ditambah basa kuat. Nah, di sini Ibu punya contoh garamnya. Ada garam Na. Garam Na ini ketika kita larutkan ke dalam air akan terionisasi. Nah, ini reaksinya ya. NaA itu menghasilkan Na+ ditambah amin. Kation Na+ itu berasal dari apa? Basa kuat ya. Sedangkan amin itu berasal dari asam lemah. Kemarin kita sudah belajar bahwa yang terhidrolisis itu yang berasal dari yang lemah ya. Jadi di sini amin yang akan mengalami reaksi hidrolisis. Sekarang kita lanjut ya. Di sini reaksi hidrolisisnya. Amin itu bereaksi dengan H2O, berkesetimbangan menghasilkan Ha ditambah O amin. Coba sebelum lanjut kita amati dulu ya. Di sini tanda panah reaksi ionisasi itu 1, sedangkan reaksi hidrolisis itu berkesetimbangan. Itu perlu diperhatikan lagi ya, karena kalian masih banyak yang salah. Setelah ini ada istilah baru nih di hidrolisis, yaitu ada tetapan hidrolisis. Simbolnya itu KH. KH itu apa? Tetapan hidrolisis. Jadi kalau ada KH itu tetapan ya, KH tetapan hidrolisis. Lalu ada Ka kemarin tetapan ionisasi asam. KW ada tetapan ionisasi air. Nah, untuk nilainya itu yaitu 10⁻⁻14. Jadi ini rumus. Tetapan hidrolisis yaitu KH sama dengan KW dibagi dengan Ka. Nah, untuk KW kan tadi sudah ada ya nilainya 10⁻⁻14. Sedangkan Ka di sini itu tergantung nanti yang diketahui garam asamnya apa ya, asam lemahnya. Sekarang kita lanjut nih ke topik yang pembahasan intinya ya di sini yaitu pH dari basa, karena tadi apa? Garam dari asam lemah ditambah basa kuat. Jadi sifatnya basa, kita pH-nya juga pH basa yaitu pakai OH-. OH- di sini sama dengan akar dari KW dibagi Ka dikali ini konsentrasi amin atau konsentrasi dari ion garam yang terhidrolisis. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini larutan NaCN 0,01 molar dengan Ka-nya itu 10⁻⁻10. Di sini tentukan KH dan pH-nya ya. Tadi sudah tahu kan rumusnya? Kita buat dulu ya persamaannya. Di sini NaCN. NaCN rasanya aqueous. Reaksi ionisasi ya. Di sini akan menghasilkan Na+ ditambah Cn-. Coba diketahui lagi apa di sini konsentrasinya ya 0,01 molar dari si NaCN. Kita tulis 0,01 molar. Tadi di rumus kan kita butuh konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Berarti yang terhidrolisis di sini yang mana? Cn ya, karena dia berasal dari asam lemah. Untuk mengetahui konsentrasi dari Cn, kita gunakan perbandingan koefisien. Karena di sini perbandingannya 1:1 ya, 1:1:1, maka konsentrasi Cn ini akan sama dengan konsentrasi dari garam NaCN. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya. Yang pertama tentukan KH. KH itu rumusnya apa tadi? KW dibagi dengan Ka. KW itu 10⁻⁻14 dibagi dengan Ka-nya itu dari soal 10⁻⁻10.
bagi jadi 10 pangkat min 4. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke poin B ya, menentukan pH. Nah, karena garam NaCN itu merupakan garam basa, maka kita akan menggunakan OH-. OH- itu sama dengan akar ya, akar KW dibagi dengan Ka dikali konsentrasi ion yang terhidrolisis, yaitu ion Cl-. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal substitusi ya. KW-nya 10 pangkat min 14. Ka-nya di soal 10 pangkat min 10. Konsentrasi Cn-nya yang mana? Yang ini ya. Ini. 0,01 molar. Coba. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10, yaitu 10 pangkat min 4. Nah, sebenarnya nilai ini sama ya dengan yang di atas KH. Coba. 10 pangkat min 4 dikali ini 0,01 molar, jadi 10 pangkat min 6 ya. Pangkat min 6, jadi ini 10 pangkat min 3. Jangan lupa satuannya molar, karena kita mencari konsentrasi. Sekarang kita lanjut ke pOH. Karena OH-nya 10 pangkat min 3, maka pOH-nya 3 ya. Lanjut ke pH. pH itu rumusnya 14 dikurangi pOH. pOH-nya 3. 14 dikurangi 3, 11. Jadi pH-nya 11 ya. Yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Di sini contoh garamnya yaitu garam BX. Nah, ketika garam BX dilarutkan ke dalam air, ia akan mengalami ionisasi ya. Nah, reaksi ionisasinya itu ini, BX menghasilkan B+ ditambah X-. Nah, B+ ini merupakan ion dari basa lemah, sedangkan X- itu merupakan ion dari asam kuat. Sehingga yang akan mengalami hidrolisis yang mana ya? B+ ya. Karena B+ ini terhidrolisis, maka dia akan bereaksi dengan air, menghasilkan BOH ditambah H+. Coba lihat di sini menghasilkan H+, berarti dia bersifat asam. Nah, untuk rumusnya di sini ada tetapan hidrolisis lagi ya, yang simbolnya KH. KH itu rumusnya sama dengan KW dibagi KB. Nah, sedangkan di sini untuk perhitungan pH-nya kita menggunakan H+. Kenapa? Karena tadi di sini ya di reaksi hidrolisisnya menghasilkan H+. Nah, untuk rumusnya itu H+ sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi ion garam dan yang terhidrolisis. Ya, ini tadi B+. Nah, untuk pengingatnya di sini jika H+, konsentrasi H+, maka di bawahnya KB. Tadi yang pertama kan kita sudah menghitung OH- ya. Kalau rumusnya di sininya OH-, di bawahnya Ka, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini sebanyak 50 ml larutan H2SO4 0,2 molar dicampur dengan 50 ml larutan NH4OH 0,4 molar. Jika KBNH4OH-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan setelah dicampur adalah berapa? Nah, karena kita akan menghitung pH garam, kita reaksikan dulu ya. Di sini ada asam dan basa. Asamnya itu ada H2SO4, basanya itu aquos, direaksikan dengan NH4OH. Aquos itu menghasilkan garam. Garamnya itu NH4,2SO4 ditambah air.
Lanjut kita setarakan ya, di sini NH4-nya ada 2, berarti yang di kiri dikali 2. Lalu airnya juga sama dikali 2 di sini. Sekarang kita reaksikan ya. Oke, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Coba rumus mol itu apa? Konsentrasi dikali volume. Berarti mol H2SO4 itu kita kalikan volume dikali konsentrasinya, 50 dikali 0,2 itu 10 milimol. Kita pakai milimol. Lanjut kita hitung mol dari NH4OH. 50 mili dikali 0,4 molar itu 20 milimol. Nah, setelah ini kita lihat yang paling kecil itu mol dari H2SO4, berarti dia itu habis bereaksi ya. Kalau di sini koefisiennya 1, di sini 2. Berarti 2 dikali 10 milimol, jadi 20 milimol. Habis juga. Sekarang yang terakhir garamnya. Di sini ada NH4-2SO4. Koefisiennya 1, berarti sama ya kayak mol H2SO4 itu 10 milimol. Sekarang kita udah tahu mol dari NH4-2SO4. Kita hitung konsentrasinya dulu ya. Konsentrasi dari NH4-2SO4. Rumus konsentrasi itu apa? Mol dibagi dengan volume. Di sini molnya itu 10 ya, 10 milimol. Dibagi volumenya. Volumenya itu merupakan volume campuran dari H2SO4 ditambah dengan volume dari NH4OH. Jadi 50 mili tambah 50 mili itu 100 mili. Jadi di sini konsentrasi garamnya itu 0,1 molar. Coba kita buat dulu ya persamaan reaksi ionisasinya dulu dari garamnya. NH42 SO4. Terus ini akan terionisasi menjadi NH4+ tambah SO4 2-. Jangan lupa setarakan ini kali 2. Coba lihat tadi di sini konsentrasi NH42SO4 itu adalah 0,1 molar. Nah, jika kita akan menghitung konsentrasi NH4+ dan SO4 2-, maka kita akan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, untuk konsentrasi NH4+ itu berarti 2 kali ya, 2 kali konsentrasi NH42SO4. Jadi 0,1 dikali 2 yaitu 0,2 molar. Kalau untuk SO4 2- yaitu sama ya kayak NH42SO4. Jadi 0,1 molar. Nah, karena kita sudah mengetahui ya konsentrasi ion garam yang terhidrolisis, sekarang kita bisa masuk ke rumus pH-nya. Coba di sini itu garam yang bersifat asam ya, maka kita gunakan H+. Rumus H+ itu sama dengan akar KW per KA per KB dikali konsentrasi ion garam yang terhidrolisis yaitu NH4+. Ya. Sini H+, di bawahnya KB. Coba kita masukkan angka-angkanya. KW dibagi KB, ini KW-nya itu 10 pangkat min 14. KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali NH4+ itu konsentrasinya 0,2 molar atau 2 kali 10 pangkat min 1. Nih, angka 2-nya bisa kita coret. Ini akan menghasilkan 10 pangkat min 10. Atau bisa kita keluarkan ya, jadi 10 pangkat min 5 molar. Sekarang kita lanjut ke pH ya. pH itu rumusnya min logaritma dari konsentrasi H+. Ini sama dengan min
log 10 pangkat min ini ya, min 5. Jadi pH-nya itu sama dengan 5. Yang ketiga, kita akan menghitung pH garam dari asam lemah ditambah basa lemah. Di sini Ibu punya contoh garam yaitu MZ. Nah, ketika garam MZ ini dilarutkan ke dalam air, dia akan mengalami ionisasi. Nah, reaksi ionisasinya yaitu MZ itu menghasilkan M+ ditambah Z-. Nah, ion M+ dan ion Z- ini berasal dari yang lemah-lemah ya, basa lemah dan asam lemah. Maka dua-duanya juga mengalami reaksi hidrolisis. Nah, ion M+ bereaksi dengan air itu berkesetimbangan menghasilkan MOH ditambah H+. Begitupun dengan Z- itu bereaksi dengan air. Z- bereaksi dengan air berkesetimbangan menghasilkan Hz ditambah OH-. Untuk rumusnya yaitu di sini ada tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisis KH sama dengan KW dibagi K dikali KB. Sekarang pH-nya. Untuk pH-nya itu menggunakan H+ ya. Di sini H+ sama dengan akar dari Ka dikali Kw dibagi Kb. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Larutan CH3COONH4 0,1 molar. Jika diketahui Ka-nya itu KCH3COOH 10 pangkat min 10. Di sini juga diketahui Kb NH4OH 10 pangkat min 5 karena berasal dari asam lemah dan basa lemah ya. Di sini tentukan yang pertama KH, yang kedua kita cari pH-nya juga. Kita poin pertama dulu ya, KH. KH itu rumusnya sama dengan KW dibagi dengan Ka dikali Kb. Nah, ini sudah diketahui semua ya di soal, jadi kita tinggal substitusi. KW itu 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya 10 pangkat min 10 dikali Kb-nya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 15, jadi 10 ya. Sekarang kita lanjut ke pH-nya ya. pH-nya tadi apa? Menggunakan H+. H+ itu rumusnya sama dengan akar dari Ka dikali Kw dibagi dengan Kb. Sama ya, kita tinggal substitusi angka-angkanya. Ka itu ini 10 pangkat min 10 dikali Kw. Kw itu 10 pangkat min 14 dibagi Kb-nya 10 pangkat min 5. Coba sekarang kita hitung. 10 min 10 ditambah 10 pangkat min 14 berapa? 10 pangkat min 24. 24 ini kurangin 5, jadi 10 pangkat min 19. Itu bisa ini ya. Akar itu kan berapa? Pangkat setengah ya. Jadi 10 pangkat min 19 itu pangkat setengah. Jadi ini 19 bisa kita bagi 2, jadi 10 pangkat min 9,5. Kita lanjut ke pH-nya. Mana ya, sini aja. pH itu rumusnya sama dengan min log H+. Kita substitusi ini H+-nya jadi sama dengan min log 10 pangkat min 9,5. Kedepannya jadi pH-nya 9,5. Sekian pembelajaran hari ini mengenai pH larutan garam. Semoga penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.